adalah Elsa, seorang remaja desa yang akan menceritakan kepada kalian semua tentang sebuah kisah yang aku alami saat aku masih kecil. Bertahun-tahun yang lalu, di tempat tinggalku ada sebuah sungai yang sangat indah. Airnya jernih, pohon-pohon tumbuh subur di sekitaran sungai, dan kita juga suka berenang di dalamnya. Inilah sungai yang aku maksud. Indah bukan? Dulu, saat aku masih kecil, aku sangat senang bermain di sini. Aku tidak sendiri ya. Aku bersama temanku, Kiwi, Eca, dan Mem. Suatu hari, aku bermain di tengah kali bermain. Buya sedang bermain di sungai. Kalian tahu, Memek itu orangnya sangat nakal. Kalian tahu apa yang dia lakukan, Memek? Ambil baju di Viyati, lalu dia lempar kepada Tiwi. Hanya Tiwi mengembalikan baju di Viyati. Tiwi malah membawa lari ke sini Viyati. Tapi saat itu Viyati marah sekali dengan membawa Bayu. Tiwi saat itu masih kecil, saja takut dengan Viyati. Kenapa? Aku sangat senang berada di sungai ini. Itu kondisi sungai yang dulu. Sekarang semuanya sudah berubah. Air yang dulunya jernih sekarang menjadi kotor. Ekosistem yang dulunya indah sekarang menjadi rusak. Dan kalian semua pasti akan bertanya, bagaimana dengan ikan-ikan yang hidup di sana? Mati! Semua ikan yang hidup di sungai itu mati! Sekarang, ikan-ikan yang hidup di sungai itu digantikan dengan sampah yang berserakan di sana. Aku dan teman-temanku yang selalu bermain di sungai ini sekarang menjadi sedih melihat sungai ini menjadi kotor seperti ini. Coba lihat ini teman-teman, lihat tempat kita bermain, tempat mencuci baju ibu-ibu sekarang menjadi kotor seperti ini. Bagaimana ini teman-teman? Banyak kenangan kita di sini. Coba lihat ini teman-teman. Siapa orang yang berani mengotori sungai ini? Berani-beraninya mereka mengotori sungai ini. Apakah mereka tidak tahu? Sungai ini bukan hanya tempat kita bermain. Ini juga tempat sumber kehidupan bagi semua masyarakat yang ada di desa ini. Berani-beraninya mereka. Aku sangat kecewa melihat tempat bermainku menjadi kotor seperti ini. Suasana saat itu semakin menjadi-jadi. Kakakku, Kak Rendra, menghampiriku. Dengan suaranya yang seperti bapak-bapak mengejutkan kami di tengah sana. Hei, kenapa kalian memikirkan sungai ini ya? Sudahlah, tidak usah. Memang sudah seperti ini, mau bagaimana lagi? Sudahlah, sudah, tidak usah dipikirkan. Kata Kak Rendra seperti itu. Aku yang saat itu sedang kecewa. Tentu saja emosiku udah terpancing dengan ucapan Kak Rendra yang seperti itu. Ku balaslah ucapannya. Kakak ini apa-apaan? Tentu saja aku kecewa. Tentu saja aku menangis. Ini tempat kami bermain, Kak. Kakak ucapannya seperti itu. Dijaga, Kak. Sungai juga bisa kecewa dengan ucapan kakak yang seperti itu. Dijaga ucapannya, Kak. Tapi, apakah kalian tahu? Kak Rendra
itu. Bukannya menenangkan aku, dia malah menertawaiku seperti ini. Bagaimana kamu ini, Dek? Sungai, kecewa. Ngelawak kamu, Dek. Kata Kak Rendra seperti itu. Jurus akhirku saat itu hanya satu. Aku bercerita dengan Kak Rendra dengan sangat dramatis. Aku berbicara seperti ini dengan Kak Rendra. Apa-apaan kakak ini? Kakak memang tidak pernah mengerti aku. Kakak memang jahat. Sekarang coba kakak bayangkan seperti ini. Bayangkan betapa sakit hatinya kakak jika kakak menjadi sungai ini. Pasti sakit sekali, Kak. Coba kakak bayangkan, sungai ini sudah memberikan kehidupan untuk semua masyarakat yang ada di desa ini. Tapi orang-orang yang tidak memiliki hati, tidak memiliki rasa kasihan terhadap sungai ini, apa yang mereka berikan? Balasan yang tidak setimpal. Sampah, sampah yang mereka berikan. Lihat ini, sampah ada di sekelilingku. Bayangkan jika kakak menjadi sebuah sungai, pasti sakit sekali. Sampah berserakan di mana-mana seperti ini. Sakit sekali pasti, Kak. Jika sungai ini menjadi manusia seperti kita, pasti dia sudah menangis meminta tolong kepada kita. Tolong aku. Tolong. Aku sangat kesakitan berada di sini. Aku sangat sakit. Sampah-sampah ini membuatku sakit. Tolong aku. Tolong. Belum lagi, semua ini sampah yang berserakan seperti ini pasti akan membuat krisis air bersih. Benar bukan? Hah. Jelas iya. Parahnya lagi, nanti jika ada orang yang lewat di sungai ini dengan seenak hati, mereka berkata, sungai seperti ini jorok sekali. Hih, bau. Banyak sampah, kotor sekali. Seperti itu. Coba bayangkan sesakit apa menjadi sungai ini. Bayangkan itu, Kak. Sungai seharusnya dijaga, bukan dikotori seperti ini. Sampah seperti ini. Memang tidak punya hati. Sakit sekali pasti menjadi sungai seperti ini. Coba pikirkan itu, Kak. Jangan berbicara seenaknya dengan sungai ini, Kak. Kak Rendra yang awalnya menertawaiku, mendengarku berbicara seperti itu, dia mulai merenung. Benar kata kamu, Dek. Seharusnya sungai ini dijaga, bukan malah dikotori seperti ini. Ya sudah, begini saja, Dek. Teman kamu kan banyak. Kamu ajak teman-teman kamu, Tiwi, Memet, Eca. Kalian bersihkan sungai ini. Nah, nanti kalau sungainya sudah bersih, kan bisa dibuatkan kembali, bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Kalian bisa mendapatkan uang dari sungai ini. Sudah-sudah sana kamu mengumpulkan sampah yang ada di sini. Tanpa menunggu lama-lama, aku pun mengajak teman-temanku untuk membersihkan sungai ini. Ayo teman-teman, kita bersihkan sungai ini. Kita menjemputi sampah satu persatu. Di tengah-tengah aku menjemputi sampah, temanku Eca datang menghadap. Dia berkata dengan lucu, "Hei, aku mau tanya. Ini kita sudah susah payah membersihkan sungai ini, tapi nanti kalau kita tidak mendapatkan apa-apa, aku tidak mau. Masa kita cuma mendapatkan capek?" Seperti itu kata Eca. Tapi aku yang saat itu sudah tahu apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Aku menjelaskan kepada teman-temanku. Sini dulu
kalian, aku mau menjelaskan. Eca belum paham. Jadi seperti ini teman-teman. Kita mendaur ulang sampah-sampah ini. Kita bedakan anorganik sendiri, organik sendiri. Ya sudah tidak bisa dipakai. Ya sudah, langsung saja kita jual ke pengepul. Kan kita bisa mendapatkan uang. Bagaimana kalian ini? Masa seperti itu tidak tahu? Nah, ini botol seperti ini nanti bisa dibuat pot bunga. Sebentar. Aku ambilkan dulu ya. Bisa menjadi seperti ini. Bagus bukan? Ya. Coba lihat ini. Bagus sekali bukan? Nah, apa? Ya tentu saja dijual. Semua ini kita jual. Kita bisa mendapatkan uang nanti. Berhari-hari kemudian, setelah aku dan teman-temanku mengumpulkan sampah yang ada di sungai, kita menjual hasil karya kita. Beberapa hari kemudian, kita mendapatkan uang yang sangat banyak. Aku pun memberikan kabar baik itu kepada semua teman-temanku. Teman-teman, coba kalian ke sini. Aku punya kabar bahagia buat kalian semua. Sini. Duduk dulu dong. Aku mau berbagi uang sama kalian. Kemarin, uang yang sudah kita kumpulkan dari hasil menjual sampah, kita mendapatkan uang 1, 2, 3, 450. Kita bagi rata ya. Aku 100, kamu 100, kamu 100, kamu juga 100. Nanti ini uangnya kita buat nabung, mau tidak? 50.000 saja satu orang. Sebentar, aku ambilkan tabungan dulu. Aku masukkan 50 ya. Nah, sudah teman-teman. Uangnya kan sisa 50.000. Oh iya, sungainya kan sudah kembali bersih lagi. Besok kita bisa bermain lagi di sungai itu teman-teman. Besok ibu-ibu kalian aja mencuci baju di sana lagi. Kan sudah bisa. Oh iya, kan uangnya masih sisa 50.000. Bagaimana kalau misalnya kita buat uang 50.000 ini jajan di warung